selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Elvira Basar dengan NIM 17030305056, memprogrami mata kuliah Sosiologi Terapan semester 7 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya kerjakan. Buku ke-11 yaitu dengan kesenjangan digital. Buku ini memberikan analisis komparatif mendalam tentang ketimpangan dan stratifikasi bidang digital, berakar pada teori sosiologis klasik tentang ketidaksetaraan serta empiris bukti. Buku ini mendefinisikan kesenjangan digital sebagai akses dalam dan kegunaan yang tidak teknologi komunikasi internet yang mengeksplorasi bagaimana hal itu berpotensi mereplikasi ketidaksetaraan sosial yang ada, serta menciptakan bentuk stratifikasi baru. Digital divide mengkaji bagaimana faktor demografis dan sosial ekonomi termasuk pendapatan, pendidikan, usia dan jenis kelamin, serta infrastruktur produk dengan layanan mempengaruhi bagaimana internet yang digunakan dan diakses. Terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama membahas teori-teori dalam kesenjangan sosial dan kemudian membahas yang pertama negara dan wilayah yang sangat berkembang, termasuk Amerika Serikat, UE, dan Jepang. Kekuatan besar yang baru muncul, Brasil, Rusia, dan India. Dan negara-negara Eropa Timur, Estonia, Rumania, dan Serbia. Yang keempat, negara Arab dan Timur Tengah, Mesir, Iran, dan Israel. Wilayah yang kurang dipelajari, Asia Timur dan Tengah, Amerika Latin, dan Sub-Sahara Afrika. Memberikan analisis terjalin tentang ketidaksetaraan internasional di internet, penggunaan dan akses. Pekerjaan penting juga menawarkan pendekatan yang komprehensif, mempelajari kesenjangan digital di seluruh dunia. Ini adalah sumber penting untuk akademisi dan mahasiswa dalam sosiologi, kebijakan sosial, studi komunikasi media, studi dan semua yang tertarik pada pertanyaan dan isu-isu seputar ketidaksamaan. Yang kedua, teknologi digital, hubungan sosial dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital, apakah yang dialami sebagai kehadiran dan ketidakhadiran signifikan. Sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut Silverstone dan Hirsch. Artikulasi agenda ini penting untuk menilai ketimpangan dan di masyarakat. Jaringan yang diaktifkan secara digital ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor ketidaksamaan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ranah publik untuk merupakan sumber daya utama dalam masyarakat informasi. Yang ketiga, meletakkan teknologi dalam dinamika sosial, budaya, perubahan, dan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa teknologi adalah yang dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Di dalamnya diproduksi dan dikonsumsi. Misalnya berpendapat bahwa teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam, dan itu juga melibatkan kita, apa yang disebut Marx sebagai bentuk kehidupan, termasuk politik, sosial, dan aspek simbolik kehidupan sosial. Juga memiliki dimensi hukum. Ia memiliki sejarah, memerlukan satu set hubungan, dan ia memiliki arti. Yang keempat, teori pembagian digital. Pandangan rasional tentang ketidaksetaraan. Penelitian kontemporer tentang kesenjangan digital dan keterampilan
digital ditandai oleh bersifat deskriptif. Ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demografi sederhana dan individu memiliki akses lebih atau kurang komputer dan internet di tingkat keterampilan digital yang berbeda. Itu penjelasan tentang perbedaan ini kurang mendapat perhatian. Salah satu alasan keadaan ini adalah mendominasi individualisme gagasan tentang ketidaksetaraan, seperti kebanyakan sosial ilmiah, ekonomi, investigasi, penelitian kesenjangan digital bekerja berdasarkan apa yang disebut individualisme metodologis, akses diferensial dan ke informasi dan teknologi komputer atau TIK yang terkait dengan individu yang karakteristik mereka, tingkat pendapatan dan pendidikan, pekerja, usia, jenis kelamin, dan etnis untuk menyebutkan sebagian besar yang penting. Ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan dalam penelitian. Survei mengukur sifat dan sikap responden individu, membuat analisis multivariat dari beberapa properti. Ini adalah pendekatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Survei mengukur sikap dan responden, membuat analisis multivariat dari beberapa properti individu dan penggabungan mereka untuk menghasilkan properti kolektivitas. Orang berharap untuk menemukan latar belakang penjelasan jenis penelitian yang mungkin menghasilkan data yang berguna, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan penjelasan, karena tidak dipandu oleh teori atau oleh hipotesis yang diturunkan dari teori. Mereka tetap pada tingkat deskriptif pemikiran. Seorang tidak dapat menjelaskan misalkan apa itu tentang usia dan jenis kelamin yang menghasilkan perbedaan yang diamati. Kerugian lain dari pendekatan individualisme terhadap ketidaksetaraan adalah efek sosial dan politik hanya menyalahkan ketidaksetaraan akses pada atribut individu sebagai kurangnya motivasi atau keinginan untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal selain digital, teknologi, dan koreksi keterampilan digital yang memadai. Yang kelima, penelitian tentang efek akses yang tidak setara. Anehnya, penelitian tentang efek sosial dari semua ketidaksetaraan ini akses sangat langka. Ternyata peneliti bermanfaat akses tersebut ke komputer dan internet begitu saja, tetapi sebenarnya yang menjadi taruhannya ketidaksetaraan ini. Apakah orang-orang tanpa atau akses terbatas dari 4 jenis mengalami kerugian nyata? Pengalaman yang dibedakan sejauh ini, yang penting argumennya adalah bahwa orang masih memiliki saluran yang lama yang mereka miliki, juga menyampaikan saluran informasi dan komunikasi yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang tidak memiliki internet, banyak stasiun radio dan televisi dan koran tersedia. Bagi mereka yang tidak memiliki akses ke file jumlah toko fisik berlimpah, orang yang membutuhkan kontak sosial baru atau pertemuan romantis tidak selalu membutuhkan situs jaringan sosial atau layanan kencan online. Mereka masih memiliki pilihan yang tak terhitung banyaknya tempat pertemuan fisik atau reservasi, tetapi bisa angkat teleponnya untuk menyelidiki keuntungan dan kerugian yang sebenarnya. Untuk memiliki atau tidak memiliki akses dari 4 jenis yang digambarkan di atas, tren penggunaan internet. Survei tahun 2010-2011 Belanda mengajukan kepada responden sejumlah pernyataan yang tepat tentang potensi keuntungan penggunaan internet yang sebenarnya. Item pengukuran konsep partisipasi. Hasil teknologi broadband dan sosial ekonomi. Munculnya teknologi broadband memberikan masyarakat dengan baru peluang dengan tantangan komunikatif. Penerapan broadband diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Itu jelas. Tentu
tumbuh bidang penelitian tentang distribusi, akses, dan penggunaan informasi teknologi paling umum dikenal di bawah rubrik kesenjangan digital. Selamat malam dan terima kasih.